Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama marilah kita senantiasa membasahi lidah kita dengan zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya kita di sini untuk mengenang sebuah peristiwa yang membelah sejarah kemanusiaan, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Amin. Menyelami makna ayat Isra, peristiwa ini bukanlah dongeng sebelum tidur, melainkan fakta iman yang Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram milal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina anahu was-sami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Hadirin, perhatikan kata subhana dalam kaidah bahasa Arab. Kata tasbih digunakan untuk menganggapi sesuatu yang sangat besar dan tidak masuk akal bagi manusia. Namun sangat mudah bagi Allah. Isra Mi'raj mengajarkan kita bahwa logika manusia memiliki batas, sementara kekuasaan Allah tidak terbatas. Jika saat ini kita merasa menghadapi jalan buntu dalam hidup, ingatlah peristiwa ini. Allah mampu mengubah kemustahilan menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Ujian iman dan logika. Ketika Rasulullah menceritakan kejadian ini kepada penduduk Makkah, Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy tertawa mengejek. Mereka berkata, bagaimana mungkin perjalanan berbulan-bulan ditempuh dalam semalam? Namun lihatlah reaksi Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku percaya. Bahkan meskipun lebih jauh dari itu. Disinilah titik pemisah antara iman dan sekadar pengetahuan. Isra Mi'raj adalah ujian apakah kita mendahulukan akal kita yang terbatas atau mendahulukan ketetapan Allah yang maha luas. Pentingnya solat, diplomasi langit. Puncak dari Mi'raj adalah ketika Rasulullah SAW melampaui Sidratul Muntaha untuk menerima perintah solat. Ada hal unik di sini. Perintah puasa, zakat, dan haji diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril di bumi. Namun khusus untuk solat, Allah mengundang langsung Nabi Muhammad SAW ke langit ketujuh. Ini menunjukkan bahwa solat adalah ibadah yang sangat istimewa. Solat adalah tali penyambung langsung antara hamba dan Sang Pencipta. Rasulullah SAW bersabda, amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Jika kita merasa hidup kita sedang kacau, ekonomi sulit, atau hati tidak tenang, coba periksa salat kita. Jangan-jangan kita hanya melakukan gerakan lahiriah saja, tanpa menghadirkan hati, padahal salat adalah waktu di mana kita berbisik ke bumi, namun didengar oleh penduduk langit. Relevansi di era modern. Hadirin yang berbahagia, di zaman yang serba cepat ini, kita sering terjebak dalam Isra, perjalanan horizontal yang tak henti-henti jika mengejar harta, pangkat, dan pengakuan manusia. Namun kita sering lupa untuk Mi'raj, perjalanan vertikal kepada Allah. Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang keseimbangan. Rasulullah pergi ke langit, bertemu dengan para nabi, melihat surga dan neraka. Rasulullah pergi ke langit, bertemu dengan para malaikat, melihat surga dan neraka. Namun beliau kembali lagi ke bumi untuk memperbaiki umat. Ini artinya kesolehan pribadi kita. Solat harus membuahkan kesalehan sosial. Orang yang solatnya benar, pasti jujur katanya, baik, jujur dalam berdagang, dan tidak menyakiti tetangganya. Sekian dari ceramah saya. Semoga perintah Isra Mi'raj ini
tidak berhenti pada seremonial berkala, tapi menjadi titik balik bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.